Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman mahasiswa proposal tugas akhir? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khusus untuk proposal tugas akhir kelas 7C, saya akan menyampaikan materi secara asinkronus yang dapat dilihat di kelas, ya, di kelas di e-kampus. Terkait dengan materi tersebut, kita akan masuk ke e-kampus, ya, dan kita lihat. Nanti silahkan buka tema ke-10 dan pahami materi yang disertakan. Materi kita adalah tentang paradigma, ya, paradigma pendekatan penelitian dalam penulisan tugas akhir, skripsi ataupun artikel ilmiah. Karena itu saya sedikit menjelaskan terkait dengan materi tersebut. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, untuk mata kuliah proposal tugas akhir saat ini adalah saudara masih, ya, berada dalam UTS, artinya mengirimkan file di centangnya UTS, ya, dan kemudian nanti setelah ada verifikasi judul, maka saudara bisa memperbaiki judul. Setelah judul itu diperbaiki, kemudian buka link yang dibagikan di UTS dan kirimkan. Itu adalah sebagai tugas UAS. Jadi tugas UASnya adalah perbaikan dari proposal tugas akhir yang saudara sampaikan, ya, yang saudara berikan, baik itu ke bagian administratif terkait dengan proposal saudara untuk diklarifikasi atau diverifikasi judulnya, untuk kemudian dalam verifikasi itu paling tidak luarannya ada beberapa hal. Yang pertama, ada langsung diterima, ya, karena memang saudara mampu menjelaskan terkait dengan proposal saudara. Yang kedua adalah perbaikan. Perbaikan itu bisa mayor, bisa minor. Perbaikan mayor misalkan saudara diminta untuk mengganti judul yang relevan terkait dengan proposal saudara yang saudara berikan karena tidak sesuai, katakanlah, dengan rumpun PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tetapi perbaikan minor ini sebagian besar adalah perbaikan minor, artinya saudara diminta untuk memperbaiki sedikit, ya, terkait dengan judul dan hal-hal yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus, ya, pada paradigma penelitian. Saudara nanti bisa memahami lebih jauh untuk belajar terkait dengan materi ini. Jadi paradigma penelitian itu yang pertama ada positivistik atau kuantitatif. Jadi kuantitatif itu didasarkan atas ukuran-ukuran yang positif, ya. Ada landasan filosofisnya didasarkan atas realita yang bersifat objektif, ya, dan dapat diukur. Jadi intinya kuantitatif itu dapat diukur. Apa tujuannya? Menemukan hubungan sebab akibat dalam menguji teori, ya. Kemudian metodenya bisa eksperimen, bisa survei, bisa korelasi, regresi, dan lainnya. Apa instrumennya? Instrumennya itu bisa angket, tes tertentu, atau juga kemudian menggunakan statistik, ya, dengan alat bantu yang saat ini cukup berkembang. Ya, ada macam-macam, ya. Kemudian ada analisis dengan numerik dan statistik. Statistik juga dijadikan atribut.
Nah, kemudian yang kedua adalah kualitatif. Jika saudara memilih penelitian kualitatif, maka penelitian ini secara filosofinya adalah ada realitas bersifat subjektif dan dikonstruksi melalui pengalaman manusia. Jadi paradigma kualitatif itu didasarkan atas apa yang dihadapi oleh manusia, kemudian diinterpretasikan. Nah, apa tujuannya dari penelitian kualitatif itu? Memahami makna, memahami nilai, kemudian juga pengalaman-pengalaman individu. Apa metodenya? Ada observasi, ada wawancara mendalam, studi kasus, atau fenomenologi ya terhadap fenomena ya. Dalam konteks PAI ini banyak sekali yang terkait dengan penelitian-penelitian kualitatif ya, tentang kurikulum ya, ada deep learning, ada implementasi kurikulum cinta di madrasah, ada keputusan Menteri Agama 1503 ya tahun 2025. Itu adalah fenomena yang bisa diamati. Yang penting adalah saudara memiliki gift ya, atau ada kesenjangan dalam penelitian, dan ketika menemukan kesenjangan, seorang peneliti itu mendapatkan emas ya, seolah-olah mendapatkan emas bahwa inilah yang harus diteliti. Kemudian instrumennya bisa peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Analisisnya adalah bisa deskriptif, tematik, atau naratif. Bisa saudara angkat dalam melakukan penelitian tugas akhir yang nantinya harus dilaporkan ya, harus disidangkan dalam munaqosyah sebagai bentuk penyelesaian tugas. Nah, lebih lanjut teman-teman semua bisa pelajari di ruang kelas kita di kampus ya. Kemudian juga nanti silahkan untuk bisa melanjutkan dengan menjawab kuis yang disertakan dalam tema ke-10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.